أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يا ربي صلي وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ila arwahi ahlal kubur khususon disebut nama orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, terutama guru-guru kita, ibu dan bapak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat dan juga semua muslimin muslimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk anak cucu kita, keturunan kita, generasi-generasi penerus kita. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi-generasi yang soleh-solehah, menjadi orang yang bertakwa dan kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Juga untuk sahabat dan saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit jasmania ataupun ruhania, mudah-mudahan mendapatkan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga untuk yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah segera berikan solusi sehingga kembali normal seperti kehidupan sedia kala. Dan untuk negeri kita,
yang sedang gonjang-ganjing melawan koruptor ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada para penegak hukum, para pemimpinnya, pemimpin yang adil mudah-mudahan mendapatkan amanah dan kekuatan, dan pemimpin-pemimpin yang zalim mudah-mudahan segera diberikan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala atas kezalimannya. Juga mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang sejahtera, damai, adil, makmur, man sentosa baldatun tayyibatun warabun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga untuk berdoa untuk diri kita masing-masing, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan diri kita ini terpilih dan dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang senantiasa tenang, tentram qalbnya menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, memiliki nafsu yang mutmainnah, yang selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga jadi ahli silaturahim, yang dengan silaturahim itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah, barokah, wasi'ah, dan mendapatkan kesempatan untuk tetap dalam kehidupan sehat walafiat, diberikan kehidupan yang normal, jag-jag waringkas bari waras, diberikan kesempatan untuk senantiasa dalam beramal soleh, dan dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah menjadi orang yang mutmainnah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, ke dalam kelompok abdinya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tiupkan bacaan suratul Fatihah kita ke telapak tangan kita, sertakan dengan hembusan napas bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita, rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan nikmatnya kepada kita, dan kita mudah-mudahan senantiasa menjadi orang yang
mensyukuri nikmat tersebut. Karena dengan mensyukuri nikmat, maka Allah akan melipat gandakan nikmat. La in syakartum la azidannakum, akan dilipat gandakan. Dan siapa yang melupakan nikmat, maka Allah akan memberikan azabnya atau memberikan wanti-wanti bahwa azab Allah sangat keras. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Masih hidup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Karena kalau hidup sekedar hidup, apapun di dunia ini diciptakan Allah hidup. Batu pun hidup, gunung pun hidup, monyet pun hidup, cacing pun hidup. Nah, tapi manusia bedanya dengan makhluk hidup yang lain disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Untuk mengabdi kepadaku. Nah, dan ketika kita mengabdi kepada Allah, Allah sediakan petunjuknya berupa kitab suci Al-Quran dan sediakan contoh teladannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua manusia, menjadi penyeimbang dari segala hal, memberikan keterangan dan juga memberikan pedoman untuk mampu membedakan mana benar, mana salah. Kemudian Nabi memberikan contoh, Allah memberikan contoh teladan, yaitu Rasulullah SAW untuk praktek kehidupannya. Apapun di dunia yang dilakukan, tidak ada yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Disebut tidak ada yang tidak pernah, artinya semuanya sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dihimpun dalam ajaran agama Islam, dan itu hanya akan bisa diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan, diberikan ilmu, diberikan pengetahuan kalau kita memulainya dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sesuatu akan sempurna kalau kita awali dengan membaca. Itu sebabnya kita selalu bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak membacanya Bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Boleh nggak membacanya Bismirabbikalladzii khalaq? Boleh. Itu penting membaca bismi. Nah, bisminya Allah, lain bismi yang lain. Tetapi yang paling utama dicontohkan adalah bismillah. Dimulai dengan bismillah, lakukan segala sesuatunya di tengah-tengahnya. Ada Masya Allah, ada Subhanallah, ada Alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Kemudian tutup dengan Alhamdulillah. Nah, sebaik-baik zikir, kata Rasul, afdalu zikri, sebaik-baik mengingat Allah adalah La ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Afdhalud doa Alhamdulillah. Kemudian kita ketika ingin menjadi makhluk yang terbaik, maka contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah manusia yang paling banyak manfaatnya. Sampai-sampai beliau menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Dan umurnya itu meskipun secara umur hanya 63, tapi dibandingkan yang 1000 tahun, ya, Nabi Adam yang 950 tahun, Nabi Nuh, maka kesempurnaan Rasulullah 63 tahun melebihi kesempurnaan akhlaknya dari Nabi Adam dan Nabi Nuh yang 1000 tahun, yang kurang lebih kalau dilipat gandakan 15 atau 16 atau 17 kali lipatnya. Ya. Jadi dalam 63 tahun sempurna seluruh apa yang ditugaskan, sempurna pengabdian, sempurna bagaimana menjadi hidup yang bahagia, hidup yang istiqomah. Dan ketika itu terjadi, Rasulullah SAW menyampaikan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi seandainya ingin menjadi yang terbaik, banyak manfaatnya, tidak ada pilihan lain selain belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran, pasti hidup ini akan mudah. Pasti hidup ini akan terarah. Dan pasti tidak akan ada solusi yang tidak akan terpecahkan. Karena Allah menyampaikan kepada kita, manusia yang paling baik di sisi Allah adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Termulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan manusia yang terbaik, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi lamun ayah bapak ibu yang merasa sekarang sudah berjuang terus-terusan, rasanya capek kesana kemari tapi tidak berhasil, kemudian mengeluh, coba tanya sama diri kita, sudahkah membaca Al-Quran? Sudahkah baca Al-Quran? Sudahkah mengajarkan Al-Quran? Sudahkah paham Al-Quran? Sudahkah mengamalkan Al-Quran? Sudahkah menikmati Al-Quran? Nah, kalau masih loba kasusah, berarti belum dekat dengan Al-Quran. Karena siapa yang dekat Al-Quran, pasti akan mudah. Tapi Bapak si itu mah pinter bacanya, si itu mah hafid, tapi susah, cek sah susah. Allah tidak mengukur manusia dari bruk di juru brok di pantau borolok di tengah imah. Ya, Allah mengukurnya dari hati yang tenang. Disebutnya juga ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Itulah yang dipesankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangkan kolbu rek naon deui nya di dunia mah hese dahar teu nanaon. Kangjeng Nabi mah nepi ka ngaganjel perutna dengan batu nya. Bukan hese karena susah, tapi karena ujian Allah seperti itu. Sudah bapak ibu sekarang mengganjal perutnya dengan batu ketika lapar? Boro-boro mulai anu kitu teh kacina-cina teuing punya. Ya. Kemudian bagaimana kita untuk bisa meraih semua itu? Gampang. Gampang. Nah, lamun aya nyebut susah, berarti manehna teu nyahoeun ka Allah. Manehna teu wawuheun jeung Allah. Manehna can makrifat. Dunia mah semua juga gampang. Gak ada yang susah di dunia. Kenapa? Hidup sudah diatur rezekinya dan tak akan tertukar. Kewajiban dilaksanakan dan tidak bisa diwakilkan. Ini mah enggak, ari rezeki hayang loba, ari kewajiban henteu. Atuh eta mah tai kahulu hulu, teu mikir alias belegu ari sagala hayang, ari kewajiban teu dilaksanakeun. Atuh balik ke diri sorangan. Segala sesuatu yang dilakukan yang baik akan kembali kepada dirimu dan yang jelek juga akan kembali kepada dirimu. Itulah dunia. Kalau tidak ketemu di sini, di akhirat pasti bakal ketemu. Dan kita harus bertanggung jawabkan semuanya itu. Kemudian yang ketiga, mati itu pasti tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Kemudian yang harus paling kita yakini adalah bahwa Allah ini mengatur segalanya, mengawasi segalanya, dan tidak akan pernah tidur dan tidak akan pernah lelah mengatur manusia. Jadi tinggal kita hanya mau apa enggak. Ya, hidup bersama Allah. Ayo, makan enggak. Kalau hidup ingin dapat rezeki dari Allah, tetapi ketika diberi kewajiban, dia tidak mau. Dan ketika dia diingatkan bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, maka dia malah menyepelekan, ya Allah, cenah ari abdi mah kieu-kieu teuing. Nah, itu artinya orang itu tidak tahu bahwa Allah sebenarnya Maha segala-galanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nanti sebentar lagi kita akan baca ayatnya ya. Dan mari kita getarkan untuk bisa mendapatkan semua itu. Kita bahagia, kita istiqomah, kita berjamaah baca Quran. Getarkan dari dalam kalbu kita. Raditu billahi robba. Ridho bertuhankan Allah. Wabil islami dina. Ridho diatur dengan ajaran agama Islam yang sempurna. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ridha diberi contoh, diberi rasul yang namanya Nabi Muhammad SAW, dan kita bermohon agar kita tetap istiqomah la ilaha illallah, kita senantiasa dalam agama Islam dan kita senantiasa mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kita mohon kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah
pagi hari ini segar bugar, sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga sahabat-sahabat yang bergabung lewat jalur internet dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Dari ujung penjuru sebelah selatan ada Teh Yulianingsih di Tasikmalaya, Sukaraja, Parung Kadongdong. Kemudian dari belahan bumi barat ada Kang AA Iskandar dari Cijerah, Kota Bandung. Dari bumi Cirebon ada hadir Kang Aris, Kota Cirebon. Alhamdulillah bersama keluarga. Kemudian dari Kota Cirebon juga Teh Irin Apriani bersama keluarga. Dari Kota Cirebon juga Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Kemudian dari Sumedang ada hadir Teh Yuliati bersama keluarga. Dari Kota Bandung Kang Muhammad Hussein di Margahayu Raya bersama keluarga. Terus masih di Jakarta ini Kang Muhammad Hussein, kemudian Kang Indra Gunadi dari Radio Village FM bersama keluarga, dan juga Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan Masjid Al Jabar bersama keluarga, Kang Muhammad Yani dari Kebayoran, Kang Mas Joko Raharjo dari Jakarta, kemudian Kang Dudung Durrahman dari Taruna Parahyangan Kota Bandung, dan juga Kang Irwan ya, dari Bojong Soang Kota Bandung. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dan pagi hari ini kita akan lanjutkan bahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah mulai ayat ke-283. Ada apa di Al-Baqarah 283? Kemarin kita sudah baca Al-Baqarah 282, isinya tentang kelakuan orang, yaitu tentang hutang piutang dan tentang bagaimana berinteraksi yang indah dalam hutang piutang. Jadi hutang piutang itu tidak baik, Bu. Cuman banyak kelakuan yang iblis bisikkan, kenlah tong dibayar, ken belah entong make catatan. Nah, akhirnya apa? Hutang piutang bukannya menjadi berkah, tapi banyak yang menjadi laknat Allah. Ya, banyak yang dulu jadi teakur, kemudian banyak juga yang menjadi putus silaturahim gara-gara utang piutang. Tetapi kalau membaca Al-Baqarah 282 yang sudah kita bahas kemarin, insya Allah berkah Bapak Ibu yang namanya utang itu. Bagi yang mengutangkan dan yang berutang, kalau setia dalam ajaran agama Allah, itu menimbulkan keberkahan. Itu sebabnya harus hati-hati Bapak Ibu ya dalam hidup. Sampai Al-Quran ini mengatur utang piutang pun diatur. Insya Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan baca surat Al-Baqarah hari ini mulai 283. Dan bagi sahabat yang lewat jalur internet, kalau nanti putus, kemudian silahkan untuk nyambung kembali, karena kemungkinan ada hal yang harus dilanjut di sesi berikutnya. Ya, mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه.
منهم من وليتقوا الله ربه ويتقي الله ربه ولا تكتموا الشهادة ولا ولا تكتموا تكتموا الشهادة ومن الشهادة يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ومن يكتمها ومن فإنه يكتمها آثم فإنها قلبه قلبه الله والله بما ما تعمل. تعملون عليم. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, artinya nganyu, pinjam meminjam atau utang piutang ketika dalam perjalanan, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Jadi kalau dalam perjalanan, ini masih kaitan dengan utang piutang, kalau dalam perjalanan kita mau berutang atau bermuamalah tidak tunai, maka harus ada yang namanya agunan atau boreh, bahasa walana nama boreh, bahasa urang nama agunan atau tanon, naon ya, tah jam tangan, tah anak abdi tenen di dia kerek dibayar utang. Anak abdi diseri buat anak saya taruh di sini. Nah, saya tidak berani nyebut, nah istri saya simpen di sini, nggak berani, karena pasti proses ibu-ibu ya. Nah, kalau yang nyimpen anak mah banyak bu, dan akhirnya nanti anaknya, lamun tadi teang 2 bulan, maka silahkan dinikahi. Untuk nama aranakan, ayah bu, tapi kaya nah, gitu bu ya. Maka hendaklah ada tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Kemudian di sini syaratnya adalah tidak ada penulis, jadi tidak ada notaris, tidak ada pencatatan. Ulah asal pinjam injem. Kenapa? Balu karena bakal ngaesekeun ka diri sorangan, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Orang yang pinjam meminjam tapi tidak tertib, lihatlah kehidupannya tidak akan waras. Catat Bu ya. Orang yang utang piutang tidak tertib menurut ayat 282 dan 283 surat Al-Baqarah gak bakal waras kehidupannya. Siapa yang bilang begitu? Allah. Ya, gak bakal waras Bu. Kenapa? Dia akan selalu mendapatkan rongrongan dari iblis dan setan ketika beribadah tidak khusyuk, ketika dia dalam beramal juga tidak akan ikhlas. Pasti akan ada rongrongan. Nah, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah.